Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik, saat ini saya Tabina Hanifah bersama dengan rekan saya Kalira Fanazia. Saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Maya Safira, seorang penggiat sastra yang juga memiliki segudang prestasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua akan mewawancarai Ibu Maya seputar karirnya dan juga kontribusinya di dunia sastra. Selamat siang Ibu Maya. Kalau boleh tahu saat ini kesibukan Ibu apa saja ya Bu? Kesibukannya saat ini mengajar. Saya mengajar di SMA School Kebayoran, mengajar bahasa Indonesia tentunya kelas 12. Terus kerjaan saya juga saya suka job saya menjadi pewara, jadi MC. Terus juga kadang saya suka jadi juri-juri di perlombaan sastra. Saya juga masih aktif di kegiatan-kegiatan deklamator puisi dan juga di kegiatan kebudayaan Betawi. Nah, saat ini kan Ibu berkarir jadi guru tapi juga masih aktif di dunia sastra kan ya Bu. Nah, kalau boleh tahu pada saat Ibu berkarir itu emang Ibu memutuskan untuk jadi guru dari awal atau gimana ya Bu? Awal mulanya justru saya belum tertarik jadi di dunia perguruan sebenarnya. Jadi awal mulanya saya itu lebih basicnya di entertain. Karena kan dulu itu saya kan dari SMP udah di Sanggar Betawi, namanya Sanggar Sipitung. Jadi dari dulu saya sudah ikutan plenum, kemudian puisi Betawi, lomba baca puisi Betawi, terus saya juga nyanyi gambang kromong, seperti itu. Dan basicnya jadi saya lebih ke dunia kesenian lah. Jadi nggak ada niatan untuk jadi guru awalnya. Tapi karena saya direkomend ya salah satu dosen saya untuk coba di Red School dan saya coba apply di sana, alhamdulillah saya terima. Jadi awal mulanya gitu dan keinginan orang tua juga yang pengen saya jadi guru ya. Berarti Ibu jadi guru sudah berapa tahun? Dari 2017. Berarti udah 7 tahun lebih ya menjadi guru. Ya kurang lebih sekitar. Terus Ibu apa yang membuat Ibu tertarik di dunia sastra? Sastra itu menarik ya. Sebenarnya sastra itu kan sebuah kesenian yang abstrak, yang sebenarnya semua orang punya pandangannya. Semua orang punya kreasi di sastra, semua orang punya sebuah rasa di sastra. Jadi yang menurut saya tertarik itu di dalam, saya kan kebetulan spesifiknya di baca puisi, teater, dan musikal. Kalau awal mulanya saya suka di sastra itu, saya kan coba-coba di baca puisi. Awalnya saya pikir, kayaknya saya nggak jago di baca puisi, tapi ada salah satu dosen saya yang mensupport saya, Bunda Pilihan Rosa, masih begini kan, ngajar sastra. Nah Bunda itu yang support saya, dia bilang, Maya bisa, Maya pasti punya kemampuan di bidang baca puisi. Awalnya saya kalah dulu 3 kali saya lomba baca puisi, saya pikir saya nggak mampu, tapi karena Bunda Helvi meyakinkan saya dan saya coba-coba terus dan alhamdulillah mengantarkan saya menjadi juara puisi nasional. Ada mahasiswa nasional Peksiminas, yang awalnya Peksimida dulu, terus Peksiminas. Di Peksiminas itu saya juara kedua dan setelah itu saya lebih dekat dengan sastra. Apalagi saya kan dulu juga di bengkel sastra. Saya cukup tampil kalau di kampus mas sering lah ya. Terus pernah juga berkesempatan tampil di celah-celah langit di CCL Bandung. Tampil juga pernah di GBB Taman Mini, GBB Tim. Sama pernah tampil di mana lagi ya, di Bandung, di GBB Tim, di Menza juga pernah, pokoknya jadi tur pentas kemana-mana gitu. Pengalamannya banyak ya Bu? Ya sekitar sastra kan banyak ya, ada sastra Jawa, sastra Betawi, ada sastra pada umumnya. Kebetulan saya menekuninya di sastra yang puisi itu sama sastra Betawi. Kalau sastra Betawi saya dari kecil memang fokus itu karena saya di Sanggar juga. Kalau boleh tahu Ibu terjun di Sanggar Betawi itu dari umur berapa ya? SMP.
SMP saya udah di Sanggar Sip itu. Oh, karena emang minat ke sana. Iya, karena awalnya saya kan suka pidato bahasa Betawi. Jadi dari saya SD saya dulu kan namanya Loketa. Dari zaman Loketa itu saya suka lomba-lomba, dan lomba saya itu lomba pidato. Lomba pidato, karena lomba pidato saya alhamdulillah menang terus. Ayah saya lomba saya untuk pidato di depan ibu-ibu majelis taklim. Karena saya emang udah orang Betawi, jadi kata ayah saya cobalah pakai bahasa daerah juga. Dan ternyata menarik massa. Itu yang membuat orang tertarik. Yang kecil, pidato, fasih bahasa Betawinya. Ya jadinya saya terus berkembang dari pidato seperti itu. Terus di pidato terus akhirnya kan ke Sanggar, terusnya jadi ikut lomba-lomba sampai sekarang. Terus Bu, kan Ibu juga memenangi beberapa lomba-lomba ya Bu, kayak misalnya yang tadi itu lomba pidato. Ada nggak sih tips yang pengen Ibu berikan gitu supaya bisa menang lomba pidato? Oh iya, saya juga pernah pengalaman waktu masih saya di semester akhir itu, saya bela-belain mau ikut nyoba untuk menjadi perwakilan. Masih ada nggak dulu namanya pidato antar bangsa bahasa Melayu. Jadi tiap perwakilan negara itu akan lomba di Malaysia, teman-teman di Malaysia, untuk pidato bahasa Melayu. Dan kebetulan waktu itu saya mewakili Indonesia, mewakili Indonesia ke final di Malaysia itu pidato. Cuman sayangnya di juara satu Malaysia lagi, saya nggak dapat kesempatan, jadi saya cuma jadi finalisnya, finalis 10 besar, saya yang ketiga. Tapi pengalaman yang menakjubkan karena pada saat itu semua perwakilan negara ada, jadi linknya lebih banyak kan. Tipsnya apa ya, tips untuk ngomong pidato? Iya. Kuasain materi. Kedua, melatih keterampilan berbicara. Terus cari gaya-gaya pidato yang menarik. Pokoknya jangan monoton, intonasinya, temponya, kecepatannya. Terus juga kalau kita mau pidato sebenarnya sepele, tapi menurut saya itu sangat penting penampilannya dan power suaranya, dan itu perlu latihan vokal juga. Kalau suara kita mau lantang, menurut saya juga perlu latihan vokal, karena suara itu terbentuk kan dari organ tubuh kita kan. Kalau kita semakin olahraga, latihan vokal, apalagi kita pakai pelantang. Nah itu kita harus bisa teknik mic-nya juga, jangan terlalu mic-nya terlalu dekat, kan mengganggu juga ya kalau kita pidato terlalu berisik. Intinya kita harus bisa teknik mic-nya seperti apa, materinya bisa, kuasai situasi juga panggung. Oke, Bu, kalau boleh tahu cara biar lebih pede tampil di muka umum itu gimana ya pas ketika baca puisi tersebut? Untuk baca puisi, biar pede ya harus kuat mental, karena sebenarnya nggak memungkiri juga kalau saya pun masih nervous ya, pasti orang mau tampil nervous. Jadi latihan, terus juga kita latihan lagi di depan cermin. Nah kalau saya tuh tipikal yang kalau mau tampil ngomong sendiri, jalan-jalan ngomong sendiri biar lebih lemes dan luas gitu. Terus saya banyak cari referensi orang baca puisi, saya banyak belajar dari Bunda Helvi, Mas Yos Rizal, Pak Iman Soleh, sastrawan saya datang di tim, saya mau berguru sama mereka waktu itu. Dan senior saya yang di GBSI hebat-hebat. Jadi semakin banyak ilmu kita, semakin kaya, semakin percaya diri. Sambil minum santai, Iya Ibu. kalian minum juga kan? Iya, terima kasih banyak Ibu. Terus Bu, selama Ibu berkecimpung di dunia sastra ini, ada nggak sih Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi gitu? Terus gimana cara menghadapi tantangan tersebut? Tantangannya adalah sastra itu semakin berkembang zaman,
semakin ada perubahan. Contohnya baca puisi. Ternyata baca puisi itu semakin zaman nggak yang begitu aja, nggak yang gaya lama. Ternyata baca puisi itu punya dari sekarang ini pas sudah zaman modern ada pembacaan yang lebih inovatif. Oke. Jadinya untuk perkembangan zaman kita harus belajar mengikuti zaman juga. Kita nggak bisa kita yang dulu. Apalagi anak muda sekarang itu udah banyak belajar dari mana-mana, udah banyak membuahkan karya. Ya kita nggak bisa menyalahkan anak muda. Enggak, ini hal yang baru, harus jauh dari pakem yang lama. Kita nggak bisa saklek dulu ya dulu. Tapi kalau yang inovasi sekarang itu bagus, kenapa nggak kita ikuti untuk istilah kata merenovasi sastra, ya kan, memberikan warna yang baru buat sastra. Waktu Mbak tingkat nasional itu Ibu membawakan puisi judul apa ya Bu? Aduh, saya lupa lagi. Yang saya ingat judulnya Perjamuan Maghrib, saya lupa karya siapa. Jadi puisi Perjamuan Maghrib itu puisinya isinya ada 2 karakter. Apa aja ya Bu? Karakter istri dan suami. Jadi itu percakapan tentang suami dan istri di kala senja. Dan itu saya harus bisa membangun 2 karakter agar memang saya nyatu dalam satu frame. Gitu. Jadi yang sulit itu membawakan puisi 2 karakter ya itu. Berarti suaranya beda-beda dong pas baca puisinya? Ya beda, tapi nggak yang sampai harus menjadi orang lain. Benar, paling tidak agak ada perbedaan intonasi sedikit Pak. Itu yang kalau jadi suara istri yang mendayu lembut, yang laki-laki harus yang tegas bawah. Kalau soal penampilan pas tampil itu tetap satu penampilan kan? Iya, saya sendiri. Oh, saya kira ganti dulu tiap enggak. itu ngomong Ganti apanya? ganti kostum. Oh enggak, langsung aja di situ. Jadi gimana caranya dalam satu waktu kita dengan jeda yang cepat mengubah suasana yang menjadi aura sang suami menjadi aura sang istri. Ya sulitnya di situ saya belajar. Ibu kalau dalam menyiapkan diri dalam tampil tingkat nasional itu berapa hari ya Bu? Lama, nggak sampai hari, bisa berbulan-bulan. Wow, iya sih. Terus itu harus latihan berapa kali dalam seminggu? Kalau seminggu, karena dulu saya masih kuliah dan saya ngekos, jadi saya tuh suka latihan hampir setiap hari. Dulu namanya terbuk, pernah saya terbuk sih, di terbuk aja latihan aja, teriak-teriak, olah sukma, olah rasa, itu karena semakin kita jarang latihan, apalagi mau hari H, itu feel-nya kita akan terpisah dari puisi. Itu kalau kita sering baca kita akan menyatu waktu itu. Terus Ibu sebelum tampil itu kayak konsumsi sesuatu gak sih biar suaranya lebih keluar gitu? Oh dulu apa ya? Ya paling nggak boleh minum es, gorengan, air putih sih bagus. Karena kan saya juga anaknya gampang pilek gitu kan, jadi emang kayak gini-gini sebenarnya nggak boleh kalau kita makan pilek. Terus ada dulu apa ya? Active proses. Pokoknya permen buat kesehatan. Terus dulu saya waktu itu pernah mau tampil teater, Hamin 1 sore saya hilang, nggak ada. Terus itu Saya gimana? pemeran utamanya lagi. Saya makan jahe, Muntah. jahe ya mau apa gitu digituin, langsung sembuh. Dan itu besoknya udah lumayan ada. Itu dia sudah khawatir saya. Jadi karena kan kecapean, nggak fit, dia makan yang gorengan, yang es, jadinya gitu, nggak jaga pola makan. Berarti salah satunya ya konsumsi jahe mentah ya? Iya, Dikunyah. pernah waktu itu walaupun dia enak banget tapi khasiatnya besoknya bisa ngomong. Oh, lebih leluasa ya kualitas suaranya. Itu lah pokoknya teman. Cara melatih vokal itu gimana sih Ibu? Kalian udah apresiasi sastra ya? Maksudnya mata kuliah Adanya apresiasi puisi. Ya dengan cara kalian tarik nafas,
tahan nafas, olahraga, artikulasi a i u e o, lebih basic aja sebenarnya kalau buat tulis. Makanan jadi makan sambil dengan topiknya camilan makanan. Udah di save. Udah Ibu. Nah, terus penasaran sama pandangan Ibu tentang sastra sih Bu. Menurut Ibu makna sastra dalam hidup Ibu apa sih Bu? Bentar ya. Arti sastra? Iya, arti sastra dalam hidup Ibu gimana? Sastra ini mungkin sastra itu kalau dengan bersastra saya menjadi nyaman karena sastra itu meluapkan apa yang saya rasakan. Saya sedih, saya senang, saya marah, semua saya tumpahkan di sastra. Saya berekspresi semua di sastra. Nggak ada yang salah pada sastra. Jadi ketika saya bersastra, saya merasa menjadi diri saya sendiri. Saya merasa menjadi lebih percaya diri. Saya merasa menjadi diri yang lebih punya prinsip, lebih berkarakter aja, lebih apa yang lo punya lo tumpahin, lo jadikan sebuah karya, dan itu positif. Jadi menurut saya sastra itu adalah bagian hidup dari saya. Kalau saya nggak bersastra kayaknya agak hampa hidup saya ya. Karena saya memang alhamdulillah basic atau kemampuannya di sastra, jadi saya bisa tumpahkan kebosanan hidup saya itu di sastra. Berarti Ibu juga suka bikin kayak puisi-puisi atau karya-karya sastra gitu ya Bu? Puisi pernah bikin, cuman saya tipikal yang belum pede buat publikasi ke media massa. Kalau buat kumpulan ya punyalah sendiri. Puisi, cerpen juga kan dulu ada mata pelajaran cerpen juga kan, suka bikin juga, cuman konsumsi pribadi bukan publik. Berarti lebih kayak disimpan sendiri aja ya Bu? Padahal kata orang-orang dulu share aja gitu kan, cuman aduh nanti deh, belum yakin, masih lebih kepada saya baca cerpen, pembacanya sih lebih kepada deklamatornya, pembaca puisinya, pembaca cerpen, teater lebih kepada yang sebagai peraganya dibanding orang yang scriptwriternya itu saya belum pede. Seperti yang udah kami ketahui kan berdasarkan jejak digital Ibu juga termasuk finalis terbaik kedua Tansil Perjamahan pada tahun 2014 ya. Nah itu prosesnya untuk mencapai hal tersebut gimana ya Bu? Panjang juga, maaf ya saya agak proses ini dulu Jamahan dulu itu kan 5 kota disaringnya. Saya itu kan audisi Jakarta, kalau nggak salah pesertanya hampir 500. Dari 500 itu saya iseng doang, apa sih gitu kan, saya coba aja, saya ikut. Dari 500 itu 2 hari audisi. Hari pertama itu dari sekitar hampir 500 disaring menjadi 20 finalis. Saya masuk 20 finalis itu di Jakarta. Terus 20 finalis itu di hari kedua di final disaring lagi menjadi 2. Dan saya menjadi salah satunya. Saya sama Anya waktu itu. Nah, setelah saya jadi 2 finalis Jakarta, 2 minggu kemudian saya di karantina. Di karantina itu saya gabung dengan finalis Surabaya, finalis Bandung, Ternate, Lampung, wah semuanya wanita-wanita bertalenta ada di situ kan. Saya sih awalnya kayak, yang lain basicnya model, basicnya beauty pageant yang abnon terus putri apa gitu kan, jago musik. Dulu saya bakatnya lenong aja, tapi mungkin karena itu berbeda daripada yang lain, jadi mungkin membawa budaya sastra itu kan lagi-lagi sastra kan, sastra Betawi, membawa sastra, membawa budaya. Dan ternyata alhamdulillah saya bisa
meraih juara ketiga. Satunya Surabaya, duanya Lampung, tiga Jakarta. Keren banget ya. Oh iya, waktu itu ibu bawa nenongnya yang tentang gimana ya bu? Pas final. Iya. Sebenarnya isinya itu ringan ya, tentang realita yang ada aja, tentang seseorang yang mencari jodoh gitu doang. Itu dimainkan oleh ibu doang atau ada peran tambahan? Saya sendiri seperti apa namanya, jadi lupa, bukan monolog sebenarnya kayak ngoceh aja. Saya sendiri ngoceh, tapi saya harus bikin materi dulu, materi tentang karena saya dikasih waktu cuma 2 menit, karena kan di stasiun TV nggak boleh lebih kan, dari pantun, dari apa yang poin-poin yang mau saya mau bahas, apa intisarinya, dan itu harus nyampe dibawa dengan lelucon juga. Jadi alhamdulillah, karena pada sesi itu saya juga harus menjawab pertanyaan dari juri kan. Sebagai wanita muslimah, bagaimana pendapat Anda gitu. Waktu itu saya ditanya sama Meli Guslau, jurinya Meli Guslau, Vivi Zubedi, Intan Herlita, psikolog. Sebenarnya penilaian dalam lomba itu apa sih? Bukan lomba sih, kayak ajang cantik atau apa ya? Itu lebih masuk ke ajang apa ya bu? Muslimah berbakat. Oh, berbakat. Berarti itu diambil dari bakat-bakat orang yang mendaftarkannya. Jadi bicara adalah wanita-wanita yang berhijab, punya talenta yang bisa menginspirasi. Jadi walaupun kita pakai hijab, tidak menutup diri kita untuk berekspresi dan memberikan hal positif kepada wanita muslimah lainnya. Ibu jadi finalis hijabkan itu waktu tahun 2018 ya. Sedangkan ibu kan ngajarnya dari 2017, berarti waktu persiapan yang hijabkan itu ibu sambil ngajar juga ya? Persiapan iya, tapi karantina cuti. Pas karantina kan hampir 2 minggu lebih. Karantina saya minta izin, kebetulan memang pas banget waktunya anak-anak harus ujian, jadi nggak terlalu pembelajaran efektif. Tapi pas saringan-saringan di awal, ya saya sambilan. Misalkan 1 minggu saya audisi, Senin ngajar. Bagi waktunya nggak sulit ya? Dulu karena saya masih single, itu nggak sulit. Jadi itu waktu muda saya sebelum menikah, saya habiskan waktu dengan lomba tampil karya udah gitu. Sangat produktif sekali. Iya, pas saya udah menikah punya anak, nah itu udah terbatas tuh. Udah saya nggak terlalu aktif sana sini karena ya harus terus anak, kerjaan di sini banyak, terus suami, itu yang lebih ya membatasi. Tapi setelah anak saya udah gede, lumayan 2 tahun 3 tahun sekarang, pas anak saya udah 3 tahunan, saya udah mulai lagi aktif, mulai lagi gabung di lembaga-lembaga. Itu paling sih. Oh iya bu, ibu dalam cara ngajarnya itu kan pasti ada lika-liku dalam ngajar siswanya ya bu. Nah itu gimana sih bu cara ngadepin siswa yang tentunya beraneka ragam kan, karakter itu gimana ya bu? Ya harus kenalin pola belajar mereka, karakter mereka. Kita harus jangan orang ikut murid-murid mengikuti kita, sesekali kita mengikuti apa sih anak maunya mana. Karena kalau anak zaman sekarang di-push terus, dia akan merasa tertekan, egois, misalkan harusnya gini. Kan anak juga punya hal yang dia ingin ungkapkan. Jadi kita perjanjiannya kalau kamu mau didengarkan, dengarkan saya juga. Kita sama-sama satu inilah pandangan maunya seperti apa. Ya nggak bisa, saya juga nggak bisa memaksakan. Makanya saya suka nego, jadi ini gimana, bertanya, selalu bicarakan apa-apa ke anak, jangan. Tapi ada satu sisi juga yang kalau ada satu hal yang saya sakol, tapi kalau misalkan bisa rembukan dan juga ngobrol santai, biar tidak terlalu terkesan kaku.
Jangan sampai anak jadi kayak takut nantinya, malah jadi terkekang, malas belajar. Nah itu kan sebenarnya membentuk karakter kita ke mereka. Oh, berarti ibu lebih mengedepankan menjadi sahabatnya anak muda. Oke Bu, saya juga ingin bertanya lagi mengenai kan ibu selain aktif menjadi pengajar lalu pegiat sastra, saya lihat juga di sorotan ibu kan ada MC kan ya. Nah itu gimana sih asal mula jadi MC, dan itu awalnya emang cuma iseng-iseng tapi berhadiah atau basic ibu emang jadi public speaker? Karena itu dia, karena saya dulu suka pidato, puisi, dia suka ngomong gitu. Karena suka ngomong, karena kan pas awal mulanya saya pidato jadi percaya diri tuh, orang tertarik dengan gaya bicara saya. Nah setelah itu saya dari kecil udah disuruh coba MC ulang tahun, coba MC Isra Mi'raj. Mulanya di Majlis Taklim karena dulu saya kan Ustadz suka ceramah juga, karena ikut saya kan ceramah, jadi disuruh pidato, disuruh MC. Dari situ jadinya sering ngomong, udah gede jadi sering MC, lama-lama jadi job saya juga gitu. Ya karena awalnya sering ngomong dan pidato aja sih. Mula pidato kan bisa MC kan. Nah terus semenjak ikut hijaban, karena udah ada istilahnya lumayan dikenal waktu itu, waktu menang itu jadi makin banyak lainnya. Jadi MC, pernah waktu itu saya MC bersama Pak Alvito Dianovan, salah satu jurnalis. Saya juga pernah MC sama siapa sih namanya, Bayu Oktara. Terus saya juga pernah MC di depan Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Nah itu jadi awal-awal ini luas. Jadi dari mulut ke mulut, karena saya waktu itu menang juga. Terus juga saya juga pernah MC, kadang MC nikah, lamaran juga saya coba juga, jadi berkembang aja. Dalam dunia pensiun ada nggak sih Bu tantangannya? Ada dong, apalagi kalau misalkan MC-nya di depan menteri, orang-orang penting, itulah tantangannya. Pernah Ibu? Jadi saya pernah MC di depan Menteri Agama dulu. Terus apalagi tuh partner saya Bayu Oktara. Coba kalau kalian cari Bayu Oktara, Alfian Dianova, dia kan udah senior yang udah masuk TV, public figure. Jadi saya mengimbangi dia juga mengimbangi saya. Terus orang penting takut, terus takut grogi penuh, takut ada yang salah atau kelewat, itu nggak tantangannya. Karena kalau sekali kita salah itu rangkaian acaranya akan berantakan, karena kendalikan di MC. Cara Ibu mengatur diri biar nggak grogi gimana sih Bu? Karena juga masih bingung. Biar nggak tenang aja dulu, tenang. Kalau kita nggak tenang, panik malah tambah buyar. Semua tenang, tarik nafas, coba atasin perlahan. Ya semuanya di bawah santai aja sebenarnya. Kalau kita makin grogi, makin panik, itu makin buyar. Konsepnya kan gitu, semakin kita kehabisan nafas, oksigen, nggak bisa mikir, banyak audiens, itu udah kayak jadi patung banget kita. Muka pun nggak bisa dibohongin. Jadi kalau udah kondisi kita udah istilahnya sebenarnya berantakan atau ada kesalahan, coba tenang, coba ikutin alurnya, coba untuk tetap senyum. Berarti pas dua dunia sih, berarti fokusnya kemana sih Bu? Ya ke audiens lah, Matanya fokusnya lihat mata ke mata atau lihat ke menyeluruh, menurut? menyeluruh aja. Kadang kalau satu mata aja kan takutnya audiens merasa terintimidasi, kok mau gue terus, semuanya wajar hangat, tidak cuma satu orang. Nah kan hari ini kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol ya Bu, terus juga
Ibu juga akhirnya kita tahu gimana perjalanan karirnya ibu, gimana ibu berkecimpung di dunia sastra, dan ternyata prestasi ibu banyak banget gitu. Nah, ada mungkin ada nggak sih Bu pesan atau motivasi yang pengen ibu sampaikan ke kita nih, teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, supaya akhirnya kita bisa nanti lebih berprestasi gitu Bu? Biar lebih berprestasi ya ikut lomba. Artinya gini, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Gagal itu bukan nggak bisa, tapi belum beruntung. Artinya ketika kita gagal, ya kita coba lagi, cari passion kita di mana gitu. Dan jangan kalian menyanyiakan waktu muda, habis itu belajar pulang. Menurut saya ya, karena banyak yang bisa kalian explore kayak gitu. Karena masa muda ya waktunya kalian untuk ini loh gue, untuk memberikan dampak positif ke orang selagi masih ada waktu panjang. Jadi ikutin kompetisi-kompetisi, sering ikut komunitas, latihan-latihan, perbanyak link. Insya Allah kalau kalian rutin dan konsisten akan lebih tercapai apa yang kalian inginkan. Alhamdulillah, kisah-kisah ibu sangat banget memotivasi kita ya, Bin. Inspiratif banget ibu. Alhamdulillah ya bisa jadi kalian mengikuti dengan yang positifnya ya. Ya, semoga teman-teman yang melihat ini juga bisa dapat termotivasi dengan kisah Ibu Maya. Terima kasih banyak Bu atas kesediaannya, karena sudah bersedia untuk kita wawancarai. Dan semoga kegiatan Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya senantiasa dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Sekian wawancara kami. Saya Aliana Fadazia dan rekan saya Safina Hanifah. Kami izin menutup wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.